Halo semua, selamat datang kembali bersama saya di channel YouTube Generasi Muda. Ditonton sampai habis ya guys. Bumi merupakan planet tempat tinggal kita sebagai manusia serta berbagai makhluk hidup lainnya. Dalam tata surya, Bumi adalah planet ketiga dari matahari setelah Merkurius dan Venus. Hingga saat ini belum ditemukan planet lain yang memiliki tanda-tanda makhluk hidup di dalamnya selain Bumi. Tapi pernahkah kalian berpikir tentang teori pembentukan bumi? Seperti alam semesta, tentunya tata surya dan bumi memiliki awal mula pembentukannya. Karena hal tersebut tidak dapat diamati atau diuji lewat eksperimen, para ilmuwan mengemukakan teori mengenai pembentukan bumi. Saat ini terdapat sebanyak 5 teori pembentukan bumi yang umumnya dikenal. Apa saja? Berikut saya akan review mengenai 5 teori pembentukan bumi tersebut. Yang pertama, teori ledakan besar atau Big Bang Theory. Teori ledakan besar atau Big Bang mungkin menjadi salah satu yang paling terkenal. Teori ini menyebutkan bahwa bumi terbentuk selama puluhan miliar tahun yang lalu. Mulanya terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Putaran tersebut menyebabkan bagian-bagian kecil dan ringan dari kabut terlempar keluar dan berkumpul membentuk cakram raksasa. Di satu waktu, gumpalan kabut raksasa itu meledak membentuk galaksi dan nebula-nebula. Selama kurang lebih 4,6 miliar tahun yang lalu, nebula-nebula tersebut membeku dan membentuk galaksi Bima Sakti yang di dalamnya terdapat tata surya. Bagian ringan yang terlempar keluar di awal mengalami kondensasi hingga membentuk gumpalan yang mendingin dan memadat menjadi planet-planet termasuk bumi. Yang kedua, teori bintang kembar. Teori pembentukan bumi yang terakhir dikenal dengan sebutan teori bintang kembar. Teori ini dicetuskan oleh ahli astronomi Raymond Arthur Littleton. Menurutnya, galaksi merupakan kombinasi dari bintang kembar. Salah satu bintang tersebut meledak dan menyebabkan banyak material yang terlempar. Karena bintang yang tidak meledak memiliki gaya gravitasi yang kuat, maka sebaran pecahan ledakan bintang lainnya mengelilingi bintang tersebut. Bintang yang tidak meledak kemudian dikenal dengan matahari, sementara pecahan-pecahannya adalah planet yang mengelilinginya. Teori yang ketiga, teori kabut nebula. Teori pembentukan bumi yang selanjutnya dinamakan dengan teori kabut nebula. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant di tahun 1755 yang kemudian disempurnakan oleh Pierre de Laplace pada tahun 1796. Karena itu, teori ini juga sering dikenal sebagai teori kabut Kant-Laplace. Teori ini menyebutkan bahwa di alam semesta terdapat gas yang berkumpul menjadi kabut nebula. Gaya tarik-menarik antar gas membentuk kumpulan bulat yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Proses perputaran ini mengakibatkan materi kabut di bagian khatulistiwa terlempar dan berpisah, sehingga kemudian memadat karena pendinginan. Yang keempat, teori keadaan tetap. Teori keadaan tetap bertolak belakang dengan teori ledakan besar atau Big Bang Theory. Teori ini mengatakan bahwa alam semesta selalu tampak sama dari awal sampai akhir. Teori ini muncul karena adanya teori kosmologi sempurna yang menyatakan bahwasannya alam semesta dimanapun dan kapanpun akan tetap sama. Hal itu juga didukung dengan hasil penemuan galaksi baru yang memiliki massa yang sama dengan galaksi yang bergerak menjauh. Teori keadaan tetap adalah teori yang populer di abad ke-20 dan dikemukakan oleh Sir Fred Hoyle, Thomas Gould, dan Sir Hermann Bondi. Teori yang kelima, teori protoplanet. Teori protoplanet dicetuskan oleh Carl von Weizsäcker dan disempurnakan oleh Gerhard Kuiper, menyatakan bahwa tata surya berasal dari gumpalan debu dan gas. Gumpalan debu dan gas ini kemudian memadat sehingga membentuk sebuah gumpalan bola. Partikel-partikel yang berada di tengah saling menekan satu sama lain sehingga menimbulkan panas dan berpijar. Bagian inilah yang menjadi awal dari matahari. Sedangkan partikel lainnya membentuk planet-planet, salah satunya adalah bumi. Nah, itulah 5 teori pembentukan bumi yang paling terkenal. Bagaimana, sudah jelas bukan? Oke guys, sekian dari saya. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.